warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Sururika Saundra dari kelas Komunikasi 278 SP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Public Relation. Ya, jadi pertama kita menjelaskan tentang pengenalan komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang melibatkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tujuan elemen komunikasi itu mencakup ada pengirim, ada penerima, pesan, encoding, saluran, umpan balik, decoding, dan gangguan. Lalu tujuan sederhana dari public relation itu untuk menciptakan pemahaman, mendidik, mengkonfirmasi, dan mengingatkan dan memperkuat. Lalu definisi public relation, ya, menurut British Institute of Public Relation terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap pertama reputasi, dari apa yang dilakukan, dikatakan, dan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Lalu yang tahap kedua itu adalah usaha yang direncanakan dan berkelanjutan untuk membangun dan mempertahankan niat baik dan pemahaman bersama antara organisasi dan publiknya. Lalu yang keempat ada proses transfer public relation. Itu transformasi dari sikap negatif ya seperti permusuhan, buruk prasangka menuju sikap jadi positif ya seperti pengetahuan dan pemahaman. Lanjut ada hubungan PR dengan marketing dan advertising. Itu PR berfokus untuk membangun hubungan dan menciptakan pemahaman, sementara marketing berfokus kepada pelanggan dan penjualan produk atau jasa kan. Dan advertising itu berfokus pada pesan persuasi untuk menjual produk, jasa, dan biaya paling rendah. Baik, materi selanjutnya itu ada di sesi 2, itu Role of Public Relation and Ethics, ya, Nature of Public Relation. Kegiatan Departemen PR itu ada penulisan rilis berita, distribusi informasi, pelatihan staf, perorganisasian acara, wawancara media, produksi jurnal, dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis agen dari PR. Ini ada internal, in-house, dan agensi public relation eksternal. Ya, public relation internal itu terdiri dari berbagai peran seperti manajer, PR, eksklusif PR, dan staf PR yang bertanggung jawab untuk strategi dan taktik PR organisasi. Kalau misalkan public relation secara eksternal, itu agensi PR yang digunakan untuk proyek jangka pendek atau menengah ya, dengan layanan konsultan berarti ya, yang lengkap dan spesialis di suatu area tertentu. Nah, dilanjut untuk sesi 3 itu ada etika dalam public relation ya. Public relation ini yang beretika melibatkan ya janji yang dapat dipenuhi, komunikasi yang direncanakan, kinerja yang bertanggung jawab secara sosial, kepentingan publik ya, keterlibatan fungsi manajemen, kesadaran organisasi, citra, reputasi, dan kepercayaan ya. Lalu lanjut tanggung jawab profesional PR itu dia memiliki tanggung jawab yang melampaui profitabilitas organisasi yang diwakili dengan keseimbangan antara tanggung jawab kepada publik dan ke pemberi berita. Ya, studi kasus contohnya dari etika PR ini kayak analisis video dan diskusi tentang kegagalan etika ya dalam perusahaan dan bagaimana seharusnya ditangani. Ya, jadi pada PowerPoint ini membahas tentang peran sama etika dari public relation ya, termasuk dengan tujuan, proses, studi kasusnya dengan nyata ya. Lanjut ke sesi 4 ya, di sini ada role of public relation dan etik tapi per publics gitu ya. Jenis-jenis public dalam PR itu ada internal tadi dan external public ya. Batas antara publik internal dan eksternal itu tergantung kepada konteks dan metode komunikasi ya. 8 public dalam organisasi itu ada community, potential employees ya, ada employee ya, ada supplier, ada money market, distributor, ada consumer, opinion leader ya. Referensi dan pemimpin opini itu ada primary groups, ada aspirational group, dan dissociative group. Oke. Ya, lanjut analisis situasi. Sebelum merencanakan PR, kita perlu menganalisis dulu nih ya situasi menggunakan alat seperti SWOT, staple, dan pestle. Ya, pentingnya mengenal publik
Kenapa kita penting mengenal publik? Itu untuk mengetahui publik, ya, membantu dalam pendekatan komunikasi yang tepat waktu, antisipasi masalah, dan mendukung fungsi pemasaran, ya. Lalu pada sesi 5 ini, Role of Public Relation and Ethics, ini versi STP. Apa itu STP? Ya, STP itu segmentation, targeting, dan positioning. Jadi segmentation itu identifikasi dan profil kelompok dengan kebutuhan komunikasi yang berbeda. Ya, kalau targeting itu memilih public target untuk strategi komunikasi. Ke positioning itu menciptakan citra produk di benak public target, membedakan dari kompetitor. Jadi kita mempositioning nih, ya. Lalu analisis situasi, apa sih SWOT? SWOT itu tadi kan analisis internal. Itu tadi dari kekuatan, kelemahan, ya. Lalu kalau eksternalnya peluang dan ancaman, ya. Staple itu faktor eksternal yang meliputi sosial, teknologi, ekonomi, pendidikan, publik, legal, dan lingkungan, ya. Lanjut, itu ada di pembahasan di materi terakhir di sesi 6. Itu ada hukum dan kode etik dalam PR. Ada hukum statutory, itu adalah hukum tertulis yang disahkan oleh badan pemerintah dan mengikat semua orang. Jadi profesional PR itu harus sadar akan adanya hukum kunci yang mempengaruhi PR nantinya seperti apa, ya. Aspek hukum yang mempengaruhi PR itu ada copyright, itu kepemilikan legal atas karya komunikasi. Lalu ada paten, itu hak eksklusif untuk membuat atau menggunakan, menjual, dan penemuan. Jadi ada trademark, itu ada identifikasi produk, ya, atau layanan yang unik. Dan terakhir, yang keempat, ada brand, logo, atau plagiarisme. Itu pentingnya diidentifikasi dan perlindungan karya, ya. Kalau kode etik itu set aturan dan pedoman yang mengatur perilaku anggota organisasi profesional, seperti ada IPR, ada PRSA, GA, PR, IA, dan Perhumas. Kode ini mencakup praktik PR, jadi interaksi dengan media, dengan publik, dengan pemberi kinerja, klien, dan galaga dengan penekankan pada informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Lalu pertimbangan etis. Pertimbangan etis ini memahami perbedaan antara benar atau salahnya, berperilaku secara etis dalam persaingan, ya, kerahasiaan, konflik kepentingan, dan lain-lain, ya. Jadi dapat disimpulkan kalau dari rangkuman dari sesi 4, kalau sesi 4 itu membahas tentang jenis-jenis publik dalam PR, pentingnya mengenal publik, dan alat analisis situasi seperti SWOT, Staple, dan PESLE. Kalau pada sesi 5 tadi, ya, itu membahas alat analisis dasar dari PR, yaitu STP, SWOT, dan Staple. Ya, kalau sesi 6 yang terakhir kita bahas itu membahas hukum dan kode etik, ya, dalam PR, termasuk hukum hak cipta, paten, merek dagang, dan pentingnya kode etik dalam mengatur perilaku profesional dari PR, ya. Oke, jadi selesai. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.